Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin presentasikan materi kami yang berjudul COVID Framework 2019 Introduction and Methodology dengan dosen pengampu yakni Ibu Megawati Eskom MT. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang yakni Mutang Animah, Risma Mutia, dan saya sendiri sebagai moderator Ustaz Funada. Baik, untuk materi pertama itu introduction akan disampaikan oleh Saudari Mutang Alimah. Kepada Saudara Mutang Alimah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1.1 Tata Kelola Perusahaan Informasi dan Teknologi. Pentingnya informasi dan teknologi untuk manajemen risiko perusahaan dan penciptaan nilai. Fokus khusus pada tata kelola informasi dan teknologi perusahaan atau EGIT telah muncul selama 3 dekade terakhir. EGIT merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan. Hal ini dilaksanakan oleh Dewan yang mengawasi definisi dan penerapan proses, struktur, dan mekanisme relasional dalam organisasi yang memungkinkan pelaku bisnis dan TI melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelesaian bisnis atau TI dan penciptaan nilai bisnis dari dukungan informasi dan teknologi. Berikut ini adalah gambar konteks tata kelola perusahaan di bidang informasi dan teknologi. Dua, yaitu manfaat tata kelola informasi dan teknologi. Yang pertama ada realisasi manfaat, yaitu menciptakan nilai bagi perusahaan melalui informasi dan teknologi. Kedua, optimalisasi risiko. Yang ketiga ada optimalisasi sumber daya. Ada 6 prinsip dalam sistem tata kelola. Yang pertama ada memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, pendekatan holistik. Yang ketiga ada sistem tata kelola dinamis. Keempat, ada tata kelola berbeda dengan manajemen. Yang kelima ada yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam ada sistem tata kelola end-to-end. 3 dan 4 itu ada COVID-19. COVID-19 merupakan penyempurnaan dari COVID versi sebelumnya dalam beberapa bidang. Yang ada di masa depan, COVID akan memanggil komunitas penggunanya untuk mengusulkan pembaruan konten, untuk diterapkan sebagai kontribusi terkontrol secara terus-menerus agar COVID selalu mendapatkan informasi dan evolusi terkini. Ada faktor desain. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola suatu perusahaan dan memposisikannya dalam keberhasilan penggunaan informasi dan teknologi. Dapat dilihat pada gambar, yaitu faktor desain COVID. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutang Alimah. Selanjutnya materi manajemen kinerja dalam COVID kita akan sampaikan oleh sendiri. Dan satu yaitu definisi. Manajemen kinerja merupakan bagian penting dari tata kelola dan sistem manajemen. Manajemen kinerja mewakili istilah umum untuk semua aktivitas dan wilayah. Hal ini mengungkapkan seluruh baik tata kelola dan sistem manajemen serta seluruh komponen suatu perusahaan bekerja. Dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai jika diperlukan. Ini mencakup konsep dan metode dari tingkat kemampuan dan tingkat kematangan. COVID menggunakan istilah manajemen kinerja COVID atau CM untuk mengambil arti sini. Dan konsep ini merupakan bagian general dari kerangka COVID. Nah, kedua itu prinsip manajemen kinerja COVID, itu dan dua JPM harus mudah dipahami dan dikerjakan. Yang kedua itu JPM harus konsisten dan mendukung model konseptual COVID. Hal ini harus memungkinkan pengelolaan kinerja semua jenis komponen sistem tata kelola, kinerja proses serta kinerja jenis komponen lainnya, misalnya struktur organisasi dan informasi. Harus dapat dikelola jika penggunaan menginginkannya. Kemudian nanti tiga itu bisa manajemen kinerja COVID. Model CPM seperti gambar nanti 1 yang ada di layar, sebagian besar menyelesaikan dan memperluas proses aktivitas proses CPK dengan tingkat kemampuan. Ini termasuk dalam tujuan tata kelola dan pengelolaan jenis komponen tata kelola dan manajemen lainnya. Misalnya struktur organisasi dan informasi mungkin juga memiliki tingkat kemampuan yang ditentukan dalam panduan di mata pendapat. Tingkat kematangan dikaitkan dengan area fokus yaitu kumpulan tujuan tata kelola dan pengelolaan dan komponen yang mendasarinya dan akan tercapai ke semua tingkat kemampuan yang diperlukan tercapai. Sebenarnya nanti 4 itu pengelola kinerja proses dan 41 tingkat kemampuan proses mendukung skema kemampuan proses berbasis TRI proses dalam setiap tujuan tata kelola dan pengelolaan dapat beroperasi pada berbagai tingkat kemampuan mulai dari 0 hingga 5. Tingkat kemampuan adalah ukuran seberapa baik suatu proses diterapkan dan dijalankan. Ketiga nanti 2 yang di layar menggambarkan model peningkatan tingkat kemampuan dan karakteristik umum masing-masing model. Selanjutnya nanti 4 itu kegiatan proses pemeringkatan. Tingkat kemampuan dapat dicapai pada tingkat yang berbeda-beda yang dapat menyatakan dengan rangkaian tingkat. Kisaran peringkat yang tersedia bergantung pada konteks di mana wilayah kinerja dilakukan. 6 pada tingkat kematangan area fokus. Terkadang tingkat yang lebih tinggi diperlukan untuk menyatakan kinerja dapat bikin dan dapat diterapkan pada tingkat kemampuan proses individual. Tingkat kedewasaan dapat digunakan untuk tujuan itu. Mendefinisikan tingkat kematangan sebagai ukuran kinerja pada tingkat area fokus. Seperti yang pada nanti 3, gambar nanti 3 yang di layar. Selanjutnya nanti 5 itu pengelolaan kinerja komponen sistem tata kelola lainnya. 6 nanti 1 itu manajemen kinerja suatu organisasi. Meskipun tidak ada metode yang diterapkan secara umum atau formal untuk menilai suatu organisasi, namun penilaian tersebut dapat dilakukan secara kurang formal berdasarkan kriteria berikut. Untuk setiap kriteria, sejumlah subkriteria dapat ditentukan dihubungkan dengan berbagai tingkat kemampuan. Nanti 5 itu kinerja manajemen item informasi. Komponen item informasi untuk sistem tata kelola IT kurang lebih setara dengan proses kerja seperti yang dijelaskan dalam meskipun tidak dapat metode yang diterima secara umum atau formal untuk menilai item informasi. Namun penilaian informasi tersebut dapat dilakukan secara kurang formal berdasarkan model referensi informasi yang pertama kali disajikan. Model ini mendefinisikan 3 kriteria yaitu kualitas utama informasi dan 15 subkriteria seperti yang diilustrasikan pada gambar nanti 4 yang di layar. 6 5 3 itu manajemen kinerja budaya dan perilaku. Untuk komponen tata kelola budaya dan perilaku, kita dapat menentukan serangkaian perilaku yang diinginkan dan atau tidak diinginkan untuk tata kelola dan manajemen TI yang baik dan menetapkan tingkat kemampuan yang berbeda pada masing-masing perilaku tersebut. Manajemen mendefinisikan aspek komponen budaya dan perilaku untuk sebagian besar tujuan dari sana dimungkinkan untuk menilai sejauh mana kondisi atau perilaku tersebut terpenuhi. Konteks dari area fokus yang berisi serangkaian perilaku yang dibahas secara lebih rinci akan dikembangkan ke depannya. Penggunaan disarankan untuk berkonsultasi
COVID untuk status terbaru dan pantauan area fokus itu saja. Selanjutnya itu paper 8 tentang implementing interface progress of it akan kalian sampaikan oleh Saudari Risma Mutia. Kepada Risma Mutia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah chapter 8, Implementing Enterprise Governance of IT. Tujuan panduan implementasi COVID. Panduan implementasi COVID 2019 menekankan pandangan seluruh perusahaan mengenai tata kelola IT. Panduan ini mengaku bahwa IT tersebar luas di perusahaan dan tidak mungkin atau merupakan praktik yang baik untuk memisahkan bisnis dan aktivitas terkait TI. Pendekatan implementasi COVID. Ada 7 fase yang terdiri dari pendekatan implementasi COVID, yaitu dapat dilihat pada gambar. Fase yang pertama itu apa faktor pendorongnya. Fase 1 dari pendekatan implementasi mengidentifikasi pendorong perubahan saat ini dan menciptakannya di tingkat manajemen eksekutif keinginan untuk merubah yang kemudian dituangkan dalam garis besar kasus bisnis. Fase kedua yaitu di mana kita saat ini. Fase kedua ini menyelaraskan tujuan terkait IT dengan strategi dan risiko perusahaan. Kemudian fase 3, kita ingin berada di mana. Fase 3 ini menetapkan target perbaikan yang diikuti dengan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi solusi potensial. Kemudian fase keempat, apa yang perlu dilakukan. Menjelaskan bagaimana merencanakan solusi yang layak dan praktis dengan mendefinisikan proyek yang didukung oleh kasus bisnis yang dapat dibenarkan dan rencana perubahan untuk implementasi. Kemudian fase 5, yaitu bagaimana kita mencapainya. Fase 5 ini mengatur penerapan solusi yang diusulkan melalui praktik sehari-hari dan menetapkan langkah-langkah pemantauan untuk memastikan bahwa keselarasan bisnis tercapai dan kinerja dapat diukur. Kemudian fase 6, sudahkah kita mencapainya? Fase 6 ini berfokus pada transisi berkelanjutan dari praktik tata kelola dan manajemen yang lebih baik ke dalam operasi bisnis normal. Kemudian fase ke-7 yaitu bagaimana kita menjaga momentum tetap berjalan. Fase 7 ini meninjau keberhasilan inisiatif secara keseluruhan, mengidentifikasi persyaratan tata kelola atau manajemen lebih lanjut. Hubungan antara panduan desain COVID 2019 dan COVID 2019 panduan implementasi. Tabel di bawah merupakan titik hubungan antara panduan desain COVID dan panduan implementasi COVID. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian chapter 9, Getting Started with COVID, Making the Case. Yang pertama adalah kasus bisnis. Contoh dan panduan dalam publikasi ini disediakan untuk membantu fokus pada isu-isu yang harus ditangani dalam kasus bisnis. Contoh skenario-nya adalah Acme Corporation, sebuah perusahaan yang multinasional besar dengan gabungan unit bisnis tradisional dan mapan serta bisnis baru berbasis internet yang mengadopsi teknologi terkini. Mereka ingin memastikan bahwa ekspansi yang cepat dan penerapan teknik yang canggih akan memberikan nilai yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ringkasan eksekutif. Kasus bisnis ini menguraikan ruang lingkup program EGIT yang diusulkan untuk Acme Corporation berdasarkan COVID. Kasus bisnis yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa Dewan Direksi Acme Corporation dan unit bisnis menyetujui inisiatif ini dan mengidentifikasi potensi manfaatnya. Tujuan dari program EGIT adalah untuk memastikan bahwa sistem tata kelola yang memadai, termasuk struktur tata kelola tersedia dan untuk meningkatkan tingkat kemampuan dan kecukupan proses TI yang relevan. Kemudian selanjutnya latar belakang. EGIT merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan berfokus pada kinerja TI dan pengelolaan risiko yang disebabkan oleh ketergantungan perusahaan pada TI. TI diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Acme Corporation, kemudian tantangan bisnis. Yang pertama, upaya penjaminan TI yang rumit karena sifat kewirausahaan di banyak unit bisnis. Kemudian model pengoperasian TI yang rumit karena model bisnis berbasis layanan internet yang digunakan. Kemudian entitas yang tersebar secara geografis dan terdiri dari beragam budaya dan bahasa. Kemudian terdesentralisasi atau federasi dan sebagian besar model pengendalian bisnis otonom yang diterapkan dalam grup. Kemudian penerapan manajemen TI pada tingkat yang wajar, mengingat teknologi TI yang sangat teknis dan terkadang mudah berubah-ubah tenaga kerja. Selanjutnya analisis kesenjangan dan tujuan. Tujuan program EGIT adalah untuk meningkatkan tingkat kemampuan dan kecukupan proses dan pengendalian terkait TI yang sesuai untuk setiap unit bisnis. Kemudian alternatif yang dipertimbangkan. Yang pertama, tahapan perkembangan setiap entitas dalam siklus hidup bisnis. Kemudian tujuan bisnis setiap entitas, pentingnya TI bagi unit bisnis, risiko bisnis terkait TI yang dihadapi setiap entitas, kemudian persyaratan hukum dan kontrak, kemudian usulan solusi. Fase yang pertama, perencanaan. Fase 1 dari program EGIT adalah tahap pengembangan. Pada tahap program ini langkah-langkah berikut dilakukan adalah yang pertama, struktur tim inti diselesaikan di antara para pemangku kepentingan dan peserta proyek. Kemudian tim inti menyelesaikan pelatihan dasar COVID. Kemudian lokakarya dengan tim inti dilakukan untuk menentukan pendekatan kelompok. Kemudian komunitas online dibuat di dalam Acme Corporation untuk bertindak sebagai gudang berbagi pengetahuan. Proses dan pendekatan bisnis akhir disajikan termasuk rencana penerapannya kepada eksekutif Acme Corporation manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya tahap 2 yaitu implementasi program. Berdasarkan siklus hidup berulang yang difasilitasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan pendorong untuk meningkatkan EGIT, baik dari perspektif grup Acme Corporation maupun dari sudut pandang perusahaan tingkat unit bisnis. Kemudian tentukan status EGIT saat ini. Tentukan keadaan EGIT yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menentukan apa yang perlu diterapkan di tingkat unit bisnis untuk mewujudkan tujuan bisnis lokal, sehingga mencapai harapan kelompok. Selanjutnya, ruang lingkup program. Seluruh entitas grup, namun entitas akan diprioritaskan untuk berinteraksi dengan keterbatasan program sumber daya. Yang kedua, metode penentuan prioritas. Yang pertama, ukuran investasi, penghasilan atau kontribusi kepada kelompok, profil risiko dari perspektif kelompok, dan kombinasi dari kriteria ini. Selanjutnya, metodologi dan penyelarasan program. Program EGIT akan mencapai mandatnya dengan menggunakan pendekatan lokakarya interaktif yang difasilitasi dengan seluruh entitas. Pendekatan ini dimulai dengan tujuan bisnis dan pemilik tujuan, biasanya CEO dan Chief Financial Officer atau CFO. Selanjutnya, hasil program. Program EGIT akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan internal melalui platform internet. Kemudian, laporan rinci setiap fasilitas dengan unit bisnis akan dibuat yang berasal dari program EGIT alat penilaian. Laporan kemajuan keseluruhan mengenai cakupan unit bisnis Acme Corporation yang diharapkan. Selanjutnya, risiko program.
Yang pertama, komitmen dan dukungan manajemen terhadap program, baik di tingkat kelompok maupun unit usaha lokal, kemudian mendemonstrasikan penyampaian nilai dan manfaat aktual bagi setiap entitas lokal melalui penerapan program. Kemudian, partisipasi aktif manajemen lokal dalam implementasi program. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama di setiap entitas untuk berpartisipasi dalam program. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Di antaranya yang pertama komite risiko, komite eksekutif TI, tim tata kelola, staf kepatuhan, manajemen regional, manajemen eksekutif tingkat entitas lokal, termasuk manajemen TI, jasa audit internal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risma Mutia. Berakhirnya presentasi dari Risma Mutia, berakhir juga penyampaian materi dari kelompok keempat. Saya selaku moderator dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.